Di pedalaman Papua yang lebat dan misterius, tersimpan sebuah legenda yang begitu indah, yang menjelaskan mengapa burung cendrawasih dijuluki sebagai burung dari surga. Kisah ini bukan sekadar cerita pengantar tidur, tapi sebuah pengingat abadi tentang hubungan manusia dengan alam. Dahulu kala, di sebuah lembah subur yang dikelilingi pegunungan megah, hiduplah seorang pemuda bernama Kano. Kano bukan pemuda biasa. Tangannya begitu terampil mengukir kayu, menciptakan karya seni yang seolah hidup dan bernapas. Setiap ukirannya menceritakan kisah tentang hutan, sungai, dan roh-roh yang mendiaminya. Namun, yang membuat Kano istimewa adalah prinsip hidupnya. Ia sangat mencintai hutan tempatnya tinggal. Baginya, setiap pohon adalah rumah, tempat bernaungnya Roro pelindung alam. Karena itu, ia bersumpah tidak akan pernah menebang pohon yang masih berdiri kokoh. Ia hanya akan memungut dahan-dahan yang telah gugur ke tanah, memberinya kehidupan kedua melalui ukirannya. Baginya, mengambil kayu yang jatuh adalah cara untuk menghormati siklus kehidupan, bukan merusaknya. Suatu hari, langit seolah lupa menurunkan hujan. Musim kering yang panjang dan tanpa ampun melanda lembah tempat Kano tinggal. Matahari bersinar begitu terik, memanggang tanah hingga retak dan kering. Sungai-sungai yang dulu mengalir deras kini hanya menyisakan aliran kecil yang lemah, dan perlahan-lahan mulai mengering. Pepohonan yang dulu rimbun dan hijau mulai meranggas, daun-daunnya layu dan berguguran, seolah menangisi nasib mereka. Warga desa mulai dilanda kecemasan. Sumur-sumur mereka kosong, ladang mereka gagal panen, dan ancaman kelaparan mulai membayangi. Para tetua desa berkumpul, berdoa memohon belas kasihan dari para dewa. Namun langit tetap diam membisu. Melihat penderitaan warganya, hati Kano tergerak. Ia teringat sebuah cerita lama yang diturunkan dari nenek moyangnya tentang sebuah mata air tersembunyi di puncak gunung tertinggi. Konon, mata air itu abadi dan dijaga oleh kekuatan langit yang agung. Meski perjalanan itu sangat berbahaya dan penuh rintangan, Kano memutuskan untuk pergi. Dengan tekad yang bulat untuk menyelamatkan desanya, ia memulai pendakian menuju puncak gunung yang sakral itu. Perjalanan Kano tidaklah mudah. Ia harus melewati hutan lebat yang gelap, menapaki tebing-tebing curam yang licin, dan menahan rasa haus yang menyiksa. Setelah berhari-hari mendaki, dengan sisa tenaga yang ada, Kano akhirnya tiba di puncak gunung. Pemandangan di sana sungguh menakjubkan. Di tengah lanskap yang kering kerontang, berdiri sebuah pohon raksasa yang luar biasa. Pohon itu begitu besar. Akarnya mencengkeram bumi dengan kokoh, dan daun-daunnya tetap hijau segar, seolah tak tersentuh oleh musim kering. Pohon itu adalah pohon kehidupan, sumber kekuatan alam di tanah itu. Di salah satu dahannya yang kokoh, Kano melihat seekor burung kecil. Bulunya tampak kusam, sayapnya terkulai lemah, dan matanya sayu menahan haus yang luar biasa. Burung itu tampak hampir mati. Hati Kano dipenuhi rasa iba. Ia telah berjalan begitu jauh demi mencari air untuk desanya. Namun di hadapannya ada makhluk lain yang juga sangat menderita. Tanpa berpikir dua kali, Kano melupakan rasa hausnya sendiri. Dengan sabar, ia menadahkan kedua tangannya yang kasar, mengumpulkan tits-tits embun pagi yang menempel di dedaunan pohon raksasa itu. Setelah cukup terkumpul, ia perlahan-lahan mendekati burung itu dan menyodorkan air di telapak tangannya. Burung kecil itu dengan lemah mematuk air setets demi setets, membasahi tenggorokannya yang kering. Seketika, sebuah keajaiban terjadi. Begitu tetes embun terakhir diminum, tubuh burung kecil itu mulai memancarkan cahaya yang sangat terang dan menyilaukan, lebih terang dari sinar mentari pagi. Kano terkejut dan mundur beberapa langkah. Perlahan, cahaya itu memudar,
Dan di tempat burung kecil tadi, kini berdiri sesosok makhluk surgawi yang begitu cantik dan agung. Ia adalah sang penjaga langit, roh pelindung alam yang menyamar untuk menguji hati manusia. Ia tersenyum lembut kepada Kano. "Ketulusan hatimu telah menyentuh langit," katanya dengan suara yang merdu seperti gemericik air. "Engkau lebih mementingkan nasib makhluk lain daripada dirimu sendiri. Kebaikan tanpa pamrih seperti inilah yang menjaga keseimbangan alam." Sebagai balasan atas kebaikan Kano, sang penjaga langit mengepakkan sayapnya yang megah satu kali. Hentakan sayap itu menciptakan getaran kuat yang terasa hingga ke dasar bumi, dan dari kaki pohon kehidupan muncullah mata air jernih yang mengalir deras. Air itu meliuk-liuk menuruni gunung, mengisi kembali sanggai-sanggai yang kering, dan mengalir hingga ke lembah tempat tinggal Kano, membawa kehidupan dan harapan baru bagi seluruh desa. Sebelum kembali ke singgasananya di langit, sang penjaga memberikan hadiah terakhir untuk Kano dan umat manusia. Ia mencabut sehelai bulu dari sayapnya yang berkilauan. Bulu itu melayang turun dengan anggun ke telapak tangan Kano. Begitu menyentuh kulitnya, bulu itu berubah wujud menjadi seekor burung yang tak pernah dilihat sebelumnya. Bulunya berwarna-warni cemerlang seperti pelangi setelah hujan. Ada warna emas, hijau zamrud, biru langit, dan merah menyala yang berkilauan di bawah sinar matahari. Gerakannya begitu anggun dan indah. Burung itu terbang mengitari Kano sejenak, seolah mengucapkan terima kasih. Lalu terbang bebas ke dalam hutan Papua. Sejak saat itu, burung indah ini menetap di hutan-hutan Papua, menjadi simbol dan pengingat abadi. Ia mengingatkan manusia agar selalu menjaga alam, berbuat baik kepada sesama makhluk, dan tidak pernah serakah mengambil lebih dari yang mereka butuhkan. Masyarakat Papua kemudian menamainya Cendrawasih, yang berarti burung dari surga. Seekor utusan langit yang membawa pesan cinta, perdamaian, dan harmoni antara manusia dan alam. Legenda ini mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat berharga. Kebaikan yang tulus, sekecil apapun itu, akan selalu membawa berkah yang besar. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk seluruh komunitas. Menjaga alam bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Karena dengan menjaga alam, kita sesungguhnya sedang menjaga kehidupan kita sendiri untuk generasi yang akan datang. Terima kasih sudah menyimak kisah indah dari tanah Papua ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari seluruh Nusantara. Sampai